Shalom semuanya. Coba bayangkan sejenak, kita adalah bagian dari generasi pertama bangsa Israel yang mengembara di padang gurun selama 40 tahun untuk memasuki tanah perjanjian. Mampukah kita membayangkan rasa penyesalan dan kekecewaan yang mereka rasakan saat mengetahui bahwa mimpi mereka takkan pernah terwujud, di mana mereka bersama Musa tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan itu? Fakta kehidupan mengatakan bahwa penyesalan merupakan pencuri terbesar dari kebahagiaan manusia. Perumpamaan anak yang hilang menjadi contoh klasik tentang penyesalan, di mana kita tahu si bungsu dalam perumpamaan ini akhirnya menyesali keputusannya karena telah meninggalkan rumah dan menghamburkan hartanya, hingga dia terjerumus dalam kelaparan. Bahkan untuk makan ampas babi saja tidak ada yang mau memberikan. Rasa penyesalan merupakan neraka bagi batin manusia. Maka dari itu, sebuah resep telah Tuhan berikan agar kita dapat terhindar dari penyesalan, yaitu di Yosua 1 ayat 7b. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena hanya dengan mengikuti jalan kebenaran yang telah Tuhan tetapkan, maka kita dapat terhindar dari membuat keputusan yang salah, yang menghasilkan penyesalan di ujungnya. Yohanes 16 ayat 13 tertulis, "Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Karena pekerjaan Roh Kudus adalah untuk memimpin kita ke dalam kebenaran, maka mendengarkan suara Roh Kudus adalah hal yang sangat krusial untuk kita bisa dapat menjalani hidup bebas dari penyesalan. Karena ketika kita tidak mendengar suara Roh Kudus, kita lebih mudah terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan yang akan membawa penyesalan di dalam hidup kita. Namun terkadang masih banyak dari kita yang belum dapat secara maksimal mendengarkan suara Roh Kudus, karena memang iblis ingin kita selalu merasakan penyesalan. Bahkan iblis ingin kita merasakan penyesalan abadi di neraka, sehingga iblis itu akan sering menghalangi kita ketika kita sedang mencoba untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Maka di video kali ini kita akan membahas 7 pilar sukses mendengarkan suara Roh Kudus yang disarikan dari seluruh Alkitab, di mana 7 pilar ini akan membuka rahasia bagaimana kita bisa untuk selalu mendengar suara Roh Kudus secara konsisten, sebagai prinsip yang harus kita ingat selalu dan dijadikan mindset, agar kita dapat selalu mengetahui bimbingan Tuhan dalam membuat keputusan bijaksana di setiap langkah kehidupan kita, yang pada akhirnya membuat kita diizinkan Tuhan dapat meraih kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. Haleluya, amin. Pilar pertama, jangan menunda dorongan Roh Kudus. Waktu adalah hal yang sangat berharga di dalam hidup kita. Dikatakan Alkitab masa hidup kita itu hanya 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Karena kita itu dikaruniakan kehendak bebas oleh Tuhan, maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan waktu kita. Tuhan bekerja dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Bayangkan Yesus yang menyelamatkan seluruh generasi manusia hanya butuh waktu 3 tahun saja. Lihat perbedaannya dengan bangsa Israel yang mengembara tanpa arah selama 40 tahun di padang gurun, namun tidak membuahkan hasil. Jangan menunda-nunda dorongan Roh Kudus menjadi pilar pertama yang harus Anda jadikan prinsip hidup. Hal ini ditegaskan dalam Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keselamatan itu sudah dekat, bukan sesuatu yang jauh di masa depan. Jangan pernah menganggap bahwa kesulitan yang Anda alami sekarang ini akan lama berlalunya, sehingga Anda menjadi lemah, letih lesu, dan tertidur. Ketahuilah, itu merupakan tipu daya iblis. Sebaliknya, kita harus waspada dan siap sedia untuk meresponi selalu suara Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Ayat ini berkata bahwa kita itu mengetahui keadaan waktu sekarang ini. Artinya, Anda itu ternyata tahu bahwa dorongan-dorongan Roh Kudus itu nyata di dalam hati Anda. Jadi ingat selalu
bahwa Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk segala sesuatu dan kita harus taat pada waktunya. Segera responi dorongan-dorongan yang Anda tahu dari Roh Kudus itu, karena penundaan dapat menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jalan keluar yang Roh Kudus telah sampaikan. Intinya kita harus segera bangun dari keadaan tidur, dalam artian menjadi lebih sadar akan kehadiran Tuhan yang memang sangat dekat ketika kita berada dalam kesesakan, agar kita menjadi peka terhadap tuntunan suaranya, lalu segeralah bertindak. Karena bahayanya juga, sekali Anda menunda dorongan Roh Kudus yang ada di dalam hati Anda, maka Anda sedang membuka celah terhadap godaan dan distraksi dari iblis yang membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Maka kesimpulannya, Anda harus bertindak cepat dan taat agar waktu penyelamatan Tuhan cepat terjadi di dalam hidup Anda. Haleluya, amin. Pilar kedua, sediakan waktu untuk Tuhan. Kita semua pasti pernah mendengar permasmur yang berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hal ini memang benar adanya. Meskipun kita harus memakai waktu dengan sebaik mungkin, namun kita harus menyediakan waktu dalam sehari, setiap hari, untuk dapat menjalin hubungan dengan Tuhan, agar kita secara pribadi bisa mengenal betul siapa Tuhan, bukan lewat orang lain, tetapi berdasarkan pengalaman pribadi. Maka dalam sehari, kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, yang adalah pilar kedua yang harus kita ingat selalu. Sebab Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Yesus menggunakan analogi domba dan gembala untuk mengajarkan kita bahwa domba yang mengenal suara gembala akan mengikuti kemanapun mereka dituntun. Ini menunjukkan bahwa untuk mendengar suara Roh Kudus, Anda perlu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya, sesibuk apapun, kita harus meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Semakin banyak jumlah waktu yang kita habiskan bersama Tuhan, semakin mudah kita untuk mendengar suaranya. Dengan kata lain, jika Anda memupuk kebiasaan untuk selalu, istilahnya bersaat teduh dengan Tuhan, maka makin lama Anda akan semakin peka terhadap suara Roh Kudus, dan ini akan membawa Anda kepada keberhasilan hidup yang sejati. Iblis akan berusaha menggoda Anda dengan membisikkan berbagai kebohongan, seperti Anda akan rugi jika berdoa, karena waktu terbuang percuma, bahwa itu tidak menghasilkan uang, ngapain? Bahkan yang terburuk, buat apa saya berdoa lagi, karena Tuhan tampaknya sudah benci sama saya. Ketahuilah bahwa waktu bersama Tuhan itu adalah hal yang paling menguntungkan bagi kita, karena Tuhan itu sanggup mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dengan cara yang ajaib, Tuhan mampu memudahkan hidup Anda, karena seperti batang air di tangan Tuhan mengalir kemana yang Tuhan mau. Demikianlah Tuhan dapat menjamah hati setiap orang untuk dapat menolong Anda. Terlebih Tuhan itu kasih. Tuhan tidak akan pernah membenci kita. Tuhan akan selalu memberikan ampun kepada kita yang mau bertobat. Berkat kasih karunia Yesus membuat kita dapat mendekati Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi yang dapat membuat kita percaya kepada iblis. Menyediakan waktu untuk Tuhan setiap hari adalah wajib untuk kita kerjakan, agar kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mendengar suara Roh Kudus yang membawa kepada keberhasilan hidup. Haleluya, amin. Pilar ketiga, memiliki mental pemenang. Hal yang paling membuat kita seringkali menemui kegagalan adalah mempercayai bahwa diri kita adalah orang yang lemah atau tidak layak. Kita mesti percaya bahwa kita itu hebat karena Roh Kudus menyertai. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kita lebih dari seorang pemenang. Bahwa sesuai dengan ayat Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ini merupakan pilar ketiga yang harus kita miliki. Karena kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri yang sejati, maka Roh Kudus tidak akan mampu bekerja di dalam hidup kita. Sebab kita sendiri yang memilih untuk tidak mempercayai kekuatan Tuhan. Karena faktanya, kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya itu dapat memberikan kekuatan yang luar biasa untuk dapat mengatasi berbagai tantangan dan rintangan.
Ketakutan akan membuat kita tidak dapat mendengar suara Roh Kudus yang menyerukan keberanian. Kita harus usir dalam nama Tuhan Yesus segala ketakutan dan keraguan yang dibisikkan iblis itu, sehingga kita dapat melangkah maju untuk melaksanakan perintah Roh Kudus dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita yang membawa kita kepada kemenangan. Haleluya! Amin. Pilar keempat, mengembangkan sikap selalu berjaga-jaga. Satu kebenaran yang harus Anda pahami adalah segala hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita pasti diakibatkan oleh kesalahan yang pernah kita buat. Inilah sikap hati yang Tuhan mau kita punya. Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, hanya Yesus saja yang murni, tidak ada salahnya. Kita harus ingat bagaimana Adam menyalahkan Hawa, lalu Hawa menyalahkan ular ketika ditanya Tuhan mengenai apa yang sudah diperbuatnya. Namun Adam dan Hawa tetap dianggap salah oleh Tuhan. Karena kenapa Adam dan Hawa tidak mau lebih mendengarkan Tuhan? Demikian juga untuk semua hal. Ketika ada hal buruk yang terjadi kepada kita, pasti di sana terdapat unsur karena kesalahan yang telah kita buat, baik besar maupun kecil, yang mengakibatkan hal buruk terjadi kepada kita. Jadi Tuhan tidak mengharapkan kita menyalahkan orang lain atas masalah kita, melainkan kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Tuhan mengharapkan kita untuk selalu sedia payung sebelum hujan agar tidak kehujanan. Roma 14 ayat 12 tertulis, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi inilah pilar keempat itu, bahwa kita harus selalu senantiasa berjaga-jaga, harus selalu sedia payung sebelum hujan, karena setiap orang akan bertanggung jawab kepada Tuhan atas dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kita tidak dapat menyalahkan orang lain atas pilihan dan tindakan yang kita sudah buat. Kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan kita. Dengan kata lain, kita harus bersikap proaktif untuk mencari tuntunan dari Roh Kudus. Kita tidak boleh terlena oleh keadaan, karena dapat membuat kita menjadi tidak peka dengan suara Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu mengingatkan dan menegur kita. Dengan memiliki sikap berjaga-jaga ini, yakni kewaspadaan rohani, kita dapat terhindar dari berbagai kesalahan hidup yang dapat menimbulkan penderitaan dan penyesalan. Karena sekali lagi, suara Roh Kudus adalah suara keselamatan dari Tuhan. Haleluya! Amin. Pilar kelima, percaya akan kesanggupan Tuhan memberkati lewat mana saja. Tuhan itu lebih peduli dengan pertumbuhan karakter kita, melebihi apapun. Maka terkadang Anda diizinkan mengalami penderitaan agar karakter Anda dapat bertumbuh menjadi seperti Yesus. Maka dari itu, semakin Anda fokus dengan pertumbuhan karakter Anda, semakin Anda bisa terbebas dari penderitaan. Apapun pilihan hidup Anda, selama itu sejalan dengan karakter Yesus, maka kasih karunia Tuhan akan melimpah atas kita. 2 Korintus 9 ayat 8 tertulis, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bagaimana kita dapat mengetahui seperti apa karakter Yesus? Dari Roh Kuduslah yang akan selalu mengingatkan kita tentang apa yang sudah Yesus katakan. Daftar buah-buah roh yang tercatat di Alkitab baru bisa Anda rasakan berbuah di dalam diri Anda ketika Anda sering mendengar suara Roh Kudus yang bekerja untuk memperbagus karakter Anda. Jika Anda misal mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji besar, namun Roh Kudus bilang bahwa itu tidak dikehendaki Tuhan, maka Anda harus mengikuti suara Roh Kudus tersebut, karena kekayaan kasih karunia Tuhan sanggup memberkati kita lewat mana saja. Intinya, jika kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, apapun pilihan hidup kita, selama itu tidak melanggar perintah Tuhan, hidup kita akan selalu diberkati secara luar biasa, di mana berkat Tuhan bukan hanya materi saja, melainkan di seluruh aspek kehidupan. Bahkan nantinya Anda akan dibuat sanggup berbuat berbagai kebajikan yang menyukakan hati Anda kepada orang lain. Maka Anda tidak boleh meremehkan diri sendiri atau bersedih ketika sedang melihat orang lain tampaknya lebih kuat secara materi dibanding Anda, tampak lebih enak. Ketahuilah, itu bisikan setan untuk mengacaukan hati. Anda harus fokus terhadap pertumbuhan diri sendiri, karena Roh Kudus telah ada di dalam diri Anda. Dia melatih Anda secara personal, maka Anda pun bisa menjadi luar biasa dengan keunikan yang Anda punya sendiri. Pilihan di tangan kita. Maka pilihlah untuk bekerja sama dengan Roh Kudus dalam menumbuhkan buah roh itu. Karena Tuhan sanggup memberkati kita lewat mana saja.
Bahkan kuasa Tuhan sanggup membuat padang gurun bisa menjadi taman buah-buahan. Haleluya, amin. Pilar keenam, tidak membatasi kuasa Tuhan. Kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Hubungan dengan Roh Kudus adalah hal yang paling kuat yang akan pernah Anda alami. Karena Roh Kudus sengaja dikirim Tuhan kepada kita untuk memberdayakan hidup Anda. Dan ini akan berlangsung sampai sepanjang sisa hidup Anda. Tidak ada istilah Roh Kudus tiba-tiba tidak menyertai Anda, sekalipun kita sampai mendukakannya. Roh Kudus akan terus setia ada di dalam diri Anda. Anda akan merasakan seperti apa rasanya cinta tanpa syarat itu. Bagaimana rasanya diberikan kekuatan dalam segala hal yang Anda lakukan. Bagaimana rasanya dihibur ketika Anda sedang bersedih. Roh Kudus adalah sahabat sejati Anda, lebih dari apapun. Dia akan mendengarkan, memberi Anda pertolongan, meredakan kekhawatiran dan ketakutan Anda, untuk membuat Anda merasa bahwa apapun yang akan terjadi pada Anda akan selalu merasakan damai sejahtera. Ini semua bisa kita alami, asalkan kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Inilah pilar keenam itu. Yesaya 43 ayat 2 tertulis, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sesungguhnya kalau kita memilih untuk membatasi kuasa Tuhan, maka kita secara tidak sadar mengabaikan suara Roh Kudus. Sebaliknya, kita harus memilih untuk percaya akan kebesaran kuasa Tuhan, sehingga kita dapat mendengar berbagai kemungkinan yang dibukakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, yaitu memberitakan hal-hal yang akan datang kepada kita. Dengan iman, segera kita kerjakan. Kuasa Tuhan yang membawa kemenangan akan menyertai kita yang sedang menjalankan tugas ilahi. Haleluya, amin. Pilar ketujuh, membangun komitmen penuh kepada Tuhan. Kita harus buat perencanaan untuk segala sesuatu, agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Namun tanpa komitmen yang penuh untuk menjalankan rencana tersebut, maka rencana sebaik apapun yang kita sudah buat akan sia-sia. Jika kita suam-suam kuku, maka kita tidak dapat apa-apa. Jatuh dalam dosa tidak apa-apa, asal segera bangkit lalu berbalik arah kembali untuk melanjutkan perjalanan hidup tetap di jalan Tuhan. Yesus mengingatkan di Lukas 14 ayat 28-30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi inilah pilar ketujuh itu, bahwa kita harus membangun komitmen penuh kepada Tuhan. Ini berbicara bukan sekedar niat sementara, tetapi keputusan teguh untuk mau mengutamakan Tuhan dalam hidup. Mari kita lihat rincian ucapan Yesus. Ayat 28 berbunyi, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Yesus memakai perumpamaan membangun menara. Mendirikan menara membutuhkan komitmen. Kita perlu menghitung biaya dan memastikan sanggup menyelesaikannya. Ayat 29-30 tertulis, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Yesus menekankan pentingnya komitmen jangka panjang. Mengikuti dia berarti menghadapi tantangan dan kita perlu siap untuk bertahan. Komitmen sepenuh hati, mengikuti Kristus membutuhkan penyerahan total. Tuhan menjadi prioritas utama di atas segala-galanya. Berjalan bersama Kristus berarti perlu melepaskan hal-hal tertentu. Kita perlu siap untuk itu. Perjalanan iman adalah seumur hidup. Ini bukan keputusan sesaat, tetapi komitmen yang harus dijaga terus-menerus. Namun, hitungan biaya bukan berarti keraguan pada Tuhan atau akan rugi, tetapi tentang kesadaran diri dan kesediaan untuk bertumbuh dalam iman. Komitmen kepada Tuhan bukan beban, tetapi merupakan sukacita karena kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Intinya, Yesus memerintahkan pentingnya komitmen yang sepenuh hati dan rela berkorban untuk mengikut Dia. Ini adalah jalan yang benar, penuh sukacita dan damai sejahtera, walaupun penuh tantangan.
Jika kita tidak komitmen, sebentar mendengar suara Roh Kudus, sebentar tidak, maka ketidaktaatan pasti akan kita perbuat, membuat kita diizinkan Tuhan berputar-putar di padang gurun tanpa hasil. Maka sekali kita memutuskan untuk memilih kehidupan, kita harus berkomitmen penuh untuk selalu mendengar suara Roh Kudus sampai kapanpun. Haleluya, amin. Sebagai penutup, ketika Anda memilih untuk mau selalu menjalin hubungan dengan Roh Kudus, maka hidup Anda akan dibanjiri dengan kasih karunia, dengan damai sejahtera, dan dengan hidup dalam arti yang sejati. Semakin Anda menerapkan ketujuh pilar ini, Roh Kudus akan semakin bersuara di dalam hati Anda dari waktu ke waktu tentang cara hidup, hikmat, tentang firman Tuhan, dan juga memberikan kekuatan serta penghiburan. Roh Kudus akan memberikan rasa sukacita dengan ajaib meskipun Anda sedang lagi bosan. Roh Kudus akan membimbing Anda dari satu tugas ke satu tugas lainnya. Diberikannya pula kita kesanggupan untuk melaksanakannya. Dia senang jika Anda mau berbuat kasih kepada orang lain. Betapa Roh Kudus akan disukakan jika kita mau rela berkorban demi kepentingan orang lain, karena kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Roh Kudus akan membenci kalau kita melakukan hal yang sia-sia, namun bukan dalam artian benci kepada kita, melainkan Dia akan menegur kita agar segera menghentikan apa yang sedang kita ingin perbuat. Semua demi kebaikan kita. Sebaliknya Dia akan semakin menyukai kita bila kita mencoba untuk lebih mengenal Dia dalam kesendirian. Tetapi yang terpenting, semakin Anda mengenal Roh Kudus, menghormatinya, maka Dia akan semakin membuat Anda yakin bahwa Tuhan mengasihi Anda, bahwa Anda spesial di mata Tuhan. Anda masing-masing telah dirancang secara khusus oleh Tuhan, bukan buatan pabrik. Dan ini semua akan bertahan selamanya hingga kita tutup usia, dipanggil Bapa ke surga. Akhir kata, ingat selalu ketujuh pilar ini agar bisa selalu sukses mendengarkan suara Roh Kudus. Dan biarlah semoga Tuhan, sumber pengharapan, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.